Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Sari dari kelas 11 4 ingin menjelaskan materi sejarah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan penguasa lokal Nusantara. 2. Perang antar negara Eropa. 3. Melawan kekuasaan negara kolonial. 1. Saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di jalur perdagangan internasional antara negara Cina dan India, di mana jalur pelayaran dan perniagaan laut Cina menuju ke kota India harus melewati Selat Malaka sebagai pintu gerbang utama. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad kedua mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, dan lainnya. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Kekuatan politik yang dimaksud yaitu pantai timur negeri Melayu yang dikenal dengan Jambi. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar yaitu Kalingga, Tarumanegara, Singasari, dan Majapahit. Hubungan politis antar kerajaan besar dengan saudagar yang berada di bawah kekuasaan hanya sebatas untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang menguntungkan satu sama lainnya. Keuntungan yang didapat dari saudagar adalah rasa aman, perlindungan, dan nilai prestis. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh kerajaan besar adalah pengakuan simbolik, kesetiaan, dan pembayaran upeti dan komoditi yang dipergunakan untuk perdagangan berskala internasional. Kondisi hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa Indonesia sudah ada di dinamika antar saudagar dan penguasa lokal dalam gambaran jaringan perdagangan internasional pada masa abad penjajahan. 2. Perang antar negara Eropa. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjajahan dunia. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika, lalu membuat perjanjian Saragossa yang merupakan kelanjutan dari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis menemukan Maluku, lalu bersekutu dengan Ternate. Ternyata, dari arah Filipina, Spanyol berhasil menemukan Maluku dan bersekutu dengan Tidore. Kedua negara barat ini memanfaatkan perselisihan antar kerajaan lokal untuk merebut pengaruh dan monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya pada 22 April 1529, perjanjian Saragossa ditandatanganin yang menyebabkan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan Portugis memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Setelah satu abad memonopoli perdagangan di Maluku, Portugis ambis untuk menguasai Ternate, tetapi mendapat perlawanan dari Sultan Babullah. Keadaan perang antar negara di Eropa yang kemudian mempengaruhi sejarah Indonesia adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Penyebab terjadinya revolusi Prancis yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kekuasaan lama dalam sistem aristokratik di Prancis, bahkan pemerintah dinasti politis dan Bourbon pada abad ke-14 sampai ke-18. Dampak yang diberikan dari revolusi ini yaitu menimbulkan perubahan yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern. 3. Melawan kuasa negara kolonial. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yakni periode sebelum abad ke-19 dan periode setelah abad ke-19. Yang pertama, periode sebelum abad ke-19. Hubungan yang awalnya baik, dalam perkembangannya berjalan tidak harmonis. Sultan Ageng yang mengharapkan bantuan dalam penyerangan ke Surabaya ternyata tidak mendapat dukungan dari VOC. Faktor lain adalah bahwa kehadiran VOC di Batavia seringkali menghalangi kapal dari Mataram yang akan melakukan perdagangan ke Malaka. Serupa dengan Kesultanan Mataram, perjuangan rakyat Banten terhadap VOC bermula sejak kongsi dagang ini menguasai Batavia. Kesultanan Banten dan VOC saling bersaing untuk menjadi bandar dagang internasional di wilayah Selat Sunda. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada saudagar asing lainnya untuk melakukan penyerangan langsung terhadap kapal VOC di perairan Banten pada tahun 1658 sampai 1659. Pada saat itu, kekuasaan di Kesultanan Banten diserahkan pada Sultan Abdul Qahar. Hal tersebut dimanfaatkan oleh VOC untuk melancarkan politik adu domba yang akhirnya dapat mengalahkan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dan VOC dapat menguasai perdagangan di pesisir Jawa.
Perjuangan dari wilayah timur Indonesia untuk melawan penjajah dilakukan oleh Kesultanan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Konflik ini diawali dengan munculnya perampasan armada VOC di Maluku hingga terpecahlah Perang Makassar pada tahun 1669. Sejak awal 1660, VOC memang ambis untuk menguasai wilayah pelabuhan Samba Opu. Dalam perlawanan ini, Kesultanan Goa Talo bersekutu dengan Wajo dan VOC bersekutu dengan Bone. Akhirnya mereka melakukan perjanjian Bangaya, yaitu adalah perjanjian yang mengakhiri perlawanan Kesultanan Goa Talo dengan VOC. Meski disebut perjanjian damai, sebenarnya ini adalah deklarasi kekalahan Goa dari VOC serta pengesahan monopoli perdagangan sejumlah barang di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Dua periode setelah abad ke-19, Maluku adalah wilayah perdagangan rempah yang sudah direbutkan oleh bangsa Eropa sejak awal abad ke-18. Memasuki abad ke-19, rakyat Maluku berjuang untuk melawan penjajah agar tidak ada yang ingin mengambil wilayahnya. Sebelum Inggris berkuasa di Hindia Belanda, tidak pernah diterapkan kerja rodi. Namun setelah penandatanganan Traktat London pada 1817, Belanda kembali memberlakukan monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi. Kemudian Kapiten Patimura bersama Panglima Perang melaksanakan serangan dalam rangka menantang kebijakan Belanda. Perlawanan rakyat Jawa di wilayah Jawa Tengah dan Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan ini merupakan yang sangat sulit yang pernah dihadapi Belanda di tanah Hindia. Untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan siasat perang benteng Stel pada tahun 1927. Akan tetapi taktik benteng Stel tidak mampu menahan perlawanan dari pasukan Diponegoro. Akhirnya Belanda membuat iming-iming untuk mengadakan perundungan damai, namun secara licik ternyata Belanda menangkap Pangeran Diponegoro di Malang dan pasukan Diponegoro pun melemah. Kesimpulannya, hubungan antara saudagar dan penguasa lokal hanya sebatas mendapatkan hak dan kewajiban yang menguntungkan satu sama lainnya. Dalam perang antar negara Eropa, terdapat perjanjian Tordesillas yang merupakan titik awal ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam penjajahan dunia. Lalu ada juga perjanjian Saragossa yang merupakan kelanjutan dari persaingan antar Portugis. Hubungan yang awalnya baik menjadi tidak harmonis karena Sultan Ageng mengharapkan bantuan dalam penyerangan ke Surabaya ternyata tidak didukung oleh VOC. Lalu sebelum abad ke-19, Inggris belum berkuasa dan tidak pernah menerapkan kerja rodi. Namun setelah penandatanganan Traktat London, kembali memberlakukan monopoli perdagangan dan kerja rodi. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.